Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Akbar, peserta orientasi ASN PPPK Kabupaten Cirebon, guru kelas unit kerja di SD Negeri 1 Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Angkatan 4, tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan laporan orientasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kegiatan orientasi ini adalah aparatur sipil negara. ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah serta diangkat resmi oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjelaskan pada bab 1 pasal 1 disebutkan pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan atau menduduki jabatan pemerintah. Pada bab 3 pasal 5 dijelaskan pula, pegawai ASN itu terdiri dari dua. Pertama, PNS dan kedua PPPK. Pada bab 8 pasal 27 terkait tentang manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Maksud dan tujuan laporan orientasi ini adalah tujuan dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara, implementasi berakhlak dan manajemen pegawai sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya di SD Negeri 1 Warukawung, Kecamatan Depok. Waktu dan tempat orientasi dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai 30 Maret atau sampai 30 Mei 2024 dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus melalui Swajar b3klan.go.id, ebangkom cirebon.kab.go.id, dan Google Meet. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon itu ada 5. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Artinya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. Artinya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan, dan juga ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis. Artinya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju. Artinya, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional
yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, artinya memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Cirebon dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Sekda dan dibantu oleh asisten administrasi sesuai dengan tupoksinya. Dan berikut itu adalah bagian struktur organisasinya. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat, kelompok jabatan fungsional, serta dibantu oleh Kepala Bidang, seksi yang sesuai dengan tupoksinya. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK sesuai dengan ketentuan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait tentang manajemen PPPK terdiri dari 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan PPPK, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 9. Perlindungan, dan 10. ASN berakhlak. Bab 3. Renstra SDN 1 Warukaum. Renstra SD Negeri 1 Warukaum terdiri dari 3. Pertama, tujuan jangka pendek. 2. Tujuan jangka menengah. Ketiga, tujuan jangka panjang. Adapun untuk tujuan jangka pendek adalah untuk 1 tahun ke depan mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk kegiatan proyek. Renstra jangka menengah 2-3 tahun ke depan membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Renstra jangka panjang 4 tahun ke depan menghasilkan lulusan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa, mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi SD Negeri 1 Warukaum terbentuknya warga sekolah yang cerdas, berpengetahuan luas, terampil, dan mandiri,
dengan dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk misinya sendiri atau misi SD Negeri 1 Warukawung ada 5. Pertama, meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. 2. Menumbuhkan minat baca dan belajar warga sekolah. 3. Meningkatkan etos kerja. 4. Mempunyai kebersamaan dan saling menghargai. 5. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri. Dari visi dan misi itulah maka akan terbentuklah sebuah moto SD Negeri 1 Warukawung itu adalah cerdas, bergerak, dan berilmu, di mana cerdas, bergerak, dan berilmu merupakan singkatan di mana C adalah ceria, E edukatif, R ramah, D disiplin, A aman, S santun, D berprestasi, E efektif, R religi, G giat, E elaborasi, R responsif, A akuntabel, K kolaboratif, dan itu adalah berbudaya, I integritas, L literasi, M mandiri, dan U adalah unggul. Struktur organisasi SD Negeri 1 Warukawung. Alhamdulillah, keluarga kami berjumlah banyak karena kami merupakan gabungan dari 3 SD yang dimerger pada tahun 2022. Kami semuanya beranggota 25 pegawai yang terdiri dari 8 PNS, 1 kepala sekolah, 1 guru PJOK, 1 guru agama Islam, dan 5 guru kelas. Selain itu, terdapat juga 9 PPPK yang terdiri dari 2 guru agama Islam, 1 guru PJOK, dan 6 guru kelas. Guru honor sekolah berjumlah 5 yang semuanya adalah guru kelas, serta terdapat 2 operator sekolah dan 2 penjaga sekolah. Dari ke-25 anggota keluarga kami yang sudah bersertifikat guru profesional sebanyak 11 guru, termasuk kepala sekolah. Tupoksi PPPK berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, di antaranya mendidik, mengajar, melatih, membantu tugas kepala sekolah, memajukan sekolah dalam segala bidang, melaksanakan tugas kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta melaksanakan pembimbingan terhadap peserta didik. Adapun tupoksi PPPK guru kelas di antaranya 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 5. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran. 6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. 7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. 8. Melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. 9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 10.
menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. Dan yang terakhir, yang ke-11, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam proses pembelajaran. Bab 4. Rencana Hasil Kerja PPPK. Dalam menyusun RHK ini, saya mengajukan 4 kegiatan. 1. Memaksimalkan fasilitas teknologi. Tujuan kegiatannya, penggunaan fasilitas teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Indikator ketercapaiannya ada 2. 1. Aktivitas pembelajaran di kelas menjadi interaktif. 2. Hasil pembelajaran peserta didik mencapai target KKTP. Untuk waktu perolehannya antara Juli 2024 sampai Juni 2025. Kegiatan yang kedua, mengoptimalkan pojok baca kelas. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator ketercapaiannya ada 2. Peserta didik dapat menuntaskan 5 buku bacaan dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat membuat jurnal pojok baca sesuai dengan buku yang telah mereka baca. Untuk waktu perolehannya Juli 2025 sampai Juni 2026. Kegiatan yang ketiga, Stop Bullying. Tujuan kegiatannya adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari perundungan, terutama untuk di kalangan peserta didik. Indikator ketercapaian kegiatan ini ada 2. Pertama, membiasakan budaya positif 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Membuat kesepakatan kelas. Waktu perolehannya Juli 2026 sampai Juni 2027. Kegiatan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Tujuan kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik yang bermakna dalam meningkatkan life skill-nya. Indikator ketercapaiannya ada 2. 1. Adanya karya atau hasil karya pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Kedua, pembelajaran berorientasi pada penguatan life skill dalam aspek kehidupan peserta didik. Waktu perolehannya antara Juli 2027 sampai Juni 2028. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. 2. Menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 3. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. 4. Membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Pesan dan saran. 1. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik,
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 2. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. 3. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK. Itulah kesimpulan dan laporan hasil orientasi PPPK saya di SD Negeri 1 Warukawung tahun 2024. Cukup sekian dari saya. Bila ada beberapa kata yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.